Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nadia Kartika akan mencoba menjelaskan tentang perhitungan energi keadaan dasar molekul H2 dengan menggunakan metode Hartree-Fock-Rotan dalam program berbasis MATLAB. Nah, untuk pendahuluannya itu, karena kita menggunakan molekul H2, maka H2 itu adalah dibangun dari dua atom yang masing-masing memiliki satu inti dan satu elektron, sehingga secara total dia memiliki dua inti dan dua elektron. Jadi dari molekul H2 ini dia memiliki dua inti A dan inti B, dan dua elektron 1 dan elektron kedua. Nah, sedangkan R ini adalah jarak. Jadi R1A itu adalah jarak antara inti A ke elektron yang pertama. R2A itu adalah jarak antara elektron kedua ke inti A. RAB itu adalah jarak antara inti A ke inti B. Dan R12 itu adalah jarak antara elektron 1 dan elektron 2. Jadi di sini ada interaksi antara elektron dan elektron, inti dan elektron, inti dan inti A dan inti B. Nah, di sini kita akan menghitung energi keadaan dasar dari molekul H2 yang dibangun dari dua atom H ini. Nah, selanjutnya adalah perhitungan energi keadaan dasarnya itu kita lakukan dengan menggunakan metode Hartree-Fock. Nah, sebenarnya ada beberapa metode yang bisa digunakan, antara lain itu ada metode ikatan valensi, metode kombinasi linear orbital atomik dan orbital molekul, dan yang terakhir ada metode Hartree-Fock-Rotan atau HFR. Nah, HFR ini adalah metode yang kita gunakan dalam perhitungan kali ini. Nah, selanjutnya itu ada perumusan metode Hartree-Fock-Rotan untuk molekul H2. Yang pertama ada Hamiltonian molekul H2. Nah, fungsi dari Hamiltonian ini untuk sistem ini adalah dibangun oleh suku-suku kinetik dan potensial yang masing-masing elektron dan intinya memiliki interaksi antar elektron, interaksi antar inti, dan interaksi antar elektron dan inti. Dan jika kita uraikan itu akan seperti ini. Ini adalah Hamiltonian dikurangi dengan interaksi antara molekul H2. Untuk R ini adalah jarak yang tadi kita jelaskan. Jadi rumus Hamiltonian dikurangi 1 per jarak antara elektron dan inti, dikurangi 1 per jarak antara elektron dan inti B, dikurangi jarak antara elektron kedua ke inti A, jarak antara elektron kedua ke inti B, jarak antara elektron dan elektron, dan ditambah jarak antara 1 per jarak antara inti ke inti A dan inti B. Nah, jika di sini jumlah elektronnya itu sebanyak N buah, maka kita menggunakan Hamiltonian dengan persamaan yang di bawah. Nah, dengan nilai Hc-nya itu seperti yang ini, Hc sama dengan min 1 per 2 Laplace dikurangi sigma A sama dengan 1 M ZA per R1A. Nah, M di sini itu merupakan jumlah atom dalam molekul. I adalah I adalah indeks elektron, dan A itu adalah indeks inti. I itu indeks elektron dan A adalah indeks inti. Nah, selanjutnya itu ada metode Hartree-Fock-Rotan. Nah, dalam aproksimasi Hartree-Fock itu kita membatasi fungsi gelombang yang tak berkolerasi yang merupakan kombinasi linear dari suatu fungsi basis yang real. Nah, ini adalah rumus dari metode Hartree-Fock-Rotan. Nah, dengan Xn ini adalah suatu fungsi basis real, dan Cn ini adalah koefisien real dari fungsi basis yang bersangkutan. Nah, jika ini dioperasikan ke persamaan Hamiltonian yang ini, dia akan menggunakan prinsip variasi
dan akan memperoleh persamaan Hartle-Fock-Rotan Fc sama dengan SC, di mana S ini adalah matriks overlap dan F ini adalah matriks Fock yang berisi integral antara interaksi antara inti ke inti ke elektron, dan elektron ke elektron. Nah, selanjutnya bagaimana kita melakukan prosedur perhitungannya? Nah, sebelum kita melakukan prosedur perhitungan, kita harus menentukan dulu matriks-matriks dari HPQ, SPQ, dan QPQRS. Nah, matriks-matriks ini memiliki nilainya masing-masing yang akan kita jelaskan di slide selanjutnya. Selanjutnya, setelah menentukan matriks-matriks, kita melakukan transportasi matriks S ke bentuk satuan dan dilanjutkan dengan inisialisasi nilai matriks dengan densitas P. Selanjutnya adalah self-consistent loop. Kemudian melakukan perhitungan matriks Fock. Selanjutnya adalah mendiagonalisasikan matriks Fock. Selanjutnya adalah konstruk matriks dengan P dengan densitas P baru dari vektor eigen yang ditemukan, dan mengulangi langkah-langkah sebelumnya hingga konvergen dan akan menghasilkan nilai berupa energi yang sesuai dengan persamaan yang akan kita jelaskan di slide selanjutnya. Nah, ini adalah flowchart algoritma dari perhitungan energi keadaan dasar untuk H2. Pertama-tama kita akan menginput input data dan akan memvariasikan parameter dari alfa. Nah, dari jurnal ini parameter yang digunakan itu antara rentan dari 1,1 sampai 1,5 untuk alfa 1 dan 0 sampai 0,5 untuk alfa 2. Selanjutnya, setelah melakukan variasi parameter, kita lanjutkan dengan menghitung matriks overlap, energi kinetik, dan interaksi. Nah, untuk matriks overlap ini tuh berasal dari ini. Nah, S ini tuh jika dijabarkan itu dia memiliki nilai SPQ sama dengan matriks dari XP dan XQ. Kemudian energi kinetiknya juga untuk HPQ itu dia dapat dari ini Hamiltonian yang dimatriskan dengan XP dan XQ. Kemudian ada interaksi. Untuk perumusan interaksi ini kita pakai yang QPQRS sama dengan integral D pangkat 3 R1 itu adalah elektron yang pertama, D3 elektron kedua, XP, R1 adalah jarak elektron pertama, XQ R2 adalah elektron kedua, 1 per R jarak antara elektron dan elektron, XR R1 elektron ke 1 dan HS elektron kedua. Nah, jika dia tidak menggunakan algoritma atau menggunakan perhitungan biasa itu, kita bisa langsung masuk aja ke perhitungan matriks menggunakan perhitungan eksak. Nah, selanjutnya setelah melakukan perhitungan matriks overlap, energi kinetik, dan interaksi, kita langsung masukkan tebakan awal. Nah, setelah masukkan tebakan awal, kita mulai self-consistent loop dan melakukan perhitungan matriks Fock. Nah, matriks Fock ini kita menggunakan rumus FPQ HPQ ditambah sigma RS PRS Q PRS. Nah, untuk HPQ-nya itu kita menggunakan energi kinetik yang ini ditambah sigma dari PRS ditambah QPQRS. Nah, QPQRS ini kita menggunakan dari interaksi antara elektron molekul.
inti. Kemudian kita langsung melakukan transformasi matriks Fock dan menentukan solusi dari nilai error. Nah, sebelumnya juga kita harus mendiagonalisasikan matriks menggunakan persamaan ini. Nah, diagonalisasi matriks ini dari persamaan eigen biasa, sehingga dengan mengetahui matriks P akan mengetahui persamaan Hartree-Fock-Rottan pada persamaan 5. Persamaan 5 itu adalah persamaan yang ini, yang sebelumnya di dasar teori. Nah, ini Rottan. Kemudian akan menyelesaikan pemecahan masalah dari nilai eigen biasa dengan menggunakan persamaan F sama dengan P Hermite Fp. Nah, selanjutnya itu menentukan solusi dan error. Nah, untuk solusinya itu bisa menggunakan fungsi basis atau sistem STO. Nah, STO ini merupakan apa? STO adalah Slater Type Orbital. Nah, STO ini akan menghasilkan perhitungan yang akurat untuk sistem satu atom. Namun, untuk sistem yang terdiri dari banyak atom, perhitungannya akan menjadi sangat rumit. Jadi ini kalau untuk satu atom ini bisa menggunakan sistem STO, basis sistem STO. Nah, untuk basisnya itu kita menggunakan persamaan yang ini. Nah, sedangkan nilai dari E pangkat min alfa R dikurangi R vektor akar 2 itu memiliki nilai ini. Nah, untuk RP-nya itu kita memiliki konstanta RP-nya itu memiliki nilai ini, alfa RA ditambah beta RB per alfa ditambah beta, dan untuk K-nya itu memiliki nilai XP min alfa beta dibagi alfa plus beta mutlak RA dikurangi RB akar 2. Nah, jika dilanjutkan itu ada menghasilkan output. Jika errornya itu lebih besar daripada batas, dia akan menghitung kembali nilai matriks Fock-nya. Tapi jika errornya itu tidak melebihi batas, dia akan melanjutkan perhitungan ke menghitung energi total. Nah, ini adalah output dari perhitungan kita mencari energi total dari keadaan dasar. Nah, untuk energi totalnya itu kita menggunakan persamaan EG sama dengan 2 sigma PQ CP CQ HPQ. HPQ yang tadi sudah kita jelaskan ditambah sigma PQRS KPQRS ditambah 1 per jarak antara inti A dan inti B. Nah, selanjutnya itu menentukan energi minimum terhadap variasi alfa 1 dan alfa 2. Untuk parameter variasinya itu yang telah tadi dijelaskan, kisaran rentannya itu antara 1 sampai 1,5 untuk alfa 1 dan 0 sampai 0,5 untuk alfa 2. Nah, selanjutnya jika dilanjutkan itu akan menghasilkan output jika nilai alfa-nya itu lebih kecil daripada batas, dia akan kembali lagi ke perhitungan awal, memvariasikan parameter alfa dan menghitung matriks lagi dari awal. Tapi jika alfanya itu tidak lebih kecil dari batas, dia akan langsung memplot energi terhadap variasi alfa dan dia akan menghasilkan output berupa energi keadaan dasar atau energi Hartree untuk tiap parameternya. Nah, kemudian percobaan selesai. Nah, adapun untuk hasil perhitungannya itu ada beberapa analisis yang saya dapat di sini. Yang pertama itu mengenai optimasi parameter variasi fungsi basis STO 2G. Nah, dapat dilihat bahwa nilai eigen minimum itu sebesar negatif 1,1006 Hartree. Yang ini terjadi pada nilai alfa 1-nya itu 1,4625 dan alfa 2-nya itu 0,235.
Selanjutnya itu untuk menentukan energi minimum sebagai nilai paling optimal. Jadi energi minimum ini sebagai nilai yang paling optimal gitu. Karena pada dasarnya metode Hartree-Fock itu adalah metode variasi yang mana dia akan meminimumkan nilai energi ketika parameternya divariasikan. Nah, selanjutnya itu bahwa nilai energi akan bertambah besar di luar rentang yang akan diberikan. Namun yang perlu diperhatikan di sini adalah fungsi dari basis STO NG. Nah, ini tuh nilai satu parameter variasinya itu harus jauh lebih besar dari parameter variasi yang lain gitu. Soalnya jika nilai kedua parameter variasinya itu berdekatan, misalnya untuk variasi nilai alfa 1 itu nilainya 1 dan alfa 2 itu nilainya 0,9, maka dia akan memberikan nilai energi sebesar negatif 4,285,10 pangkat 5 Hartree. Jadi semakin dekat antara variasinya itu, dia akan menghasilkan nilai energi Hartree yang tinggi, sedangkan nilai optimal itu ketika energi Hartree-nya itu paling minimum. Nah, ini tuh kemungkinan besarnya itu disebabkan oleh komputasi karena sifat alamiah dari fungsi Gaussian-nya sendiri. Nah, selanjutnya itu adalah perbandingan parameter variasi antara hasil dari eksperimen dengan referensi. Nah, di sini ada basisnya itu sama STO, menggunakan basis STO, kemudian menggunakan parameter yang hampir sama. Untuk referensi itu parameter alfa 1-nya itu 1,309, alfa 2-nya itu 0,233. Nah, sedangkan untuk eksperimen itu alfa 1-nya itu memiliki nilai 1,4625 dan alfa 2-nya itu 0,235. Nah, untuk nilai energi Hartree-nya itu ada di negatif 0,99 untuk yang referensi dan negatif 1,1006. Nah, untuk nilai EX Hartree-nya itu ada di negatif 1,17447498. Nah, sedangkan untuk nilai error masing-masing referensi dan hasil itu memiliki selisih error sebesar 0,12%. Nah, ini hasil dari optimasi ini memberikan nilai energi yang lebih teliti dibanding referensi dengan selisih errornya itu 0,102%. Nah, hal ini tuh kemungkinan besar itu dikarenakan karena referensinya itu sudah outdated atau menggunakan komputer yang sudah lama, yang tentunya dia akan lebih lambat dalam perhitungan komputernya, dan didukung juga bahwa teori Hartree-Fock ini sudah ditinggalkan dan sekarang rata-rata orang itu beralih ke DFT atau Density Functional Theory. Jadi Hartree-Fock itu sudah ditinggalkan dan rata-rata sudah beralih ke metode DFT. Kemudian energi dengan harga negatif ini menandakan bahwa keadaan terikat atau bound state dengan tingkat-tingkat energi yang terkuantisasi. Selanjutnya, molekul dengan keadaan paling stabil memiliki energi ikat yang rendah. Nah, tadi dijelaskan bahwa jika energi ikatnya itu rendah, maka kedua inti ini akan semakin dekat gitu. Dan jika kedua inti A dan B itu semakin dekat, maka dia akan mengeluarkan energi yang semakin besar. Ini tuh disebabkan oleh adanya gaya tolak dari kedua inti. Sedangkan sebaliknya, jika semakin jauh dari
posisi relatif kedua inti. Jika inti A dan inti B itu jaraknya semakin jauh, maka energi ikatnya itu akan asimptotik atau menuju nol. Ini menandakan bahwa keduanya itu dapat dipandang sebagai dua atom H yang terpisah. Jadi semakin dekat untuk variasi jarak itu, dia atom H akan semakin besar energinya ketika mereka berjarak dekat gitu. Dan sebaliknya jika dia berjarak jauh, energinya itu akan semakin kecil atau menuju nol. Nah, berdasarkan gambar tabel ini, energi ikat minimum pada H2 itu negatif 1,006 Hz, atau jika diubah ke elektron valensi itu negatif 29,94,88 elektron valensi dengan jarak atomnya itu 1,4 AU atau 0,7408 Armstrong. Nah, ini di sini ada hasil dari grafik. Yang pertama itu ada grafik energi jarak antar inti atom dengan basis STO 2G. Yang tadi sudah dijelaskan bahwa semakin dekat itu akan semakin besar energinya, dan semakin jauh antar inti atom akan semakin kecil energinya. Nah, sedangkan untuk gambar 5 yaitu mengenai rapat probabilitas elektron dengan basis STO 2G. Nah, ini menunjukkan hasil karakteristik dari overlap antara dua orbital S dari masing-masing atom H. Dengan menggunakan basis STO 4G, yang ini 4G, ini menghasilkan nilai yang lebih teliti dibanding dengan yang STO 2G. Hal ini menunjukkan bahwa kerapatan tertinggi elektron itu berada tepat di inti atomnya. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai perhitungan energi keadaan dasar molekul H2 menggunakan metode aproksimasi Rutherford-Croton dalam program berbasis MATLAB. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.